Saya juga sering ingin melihat apa adanya. Dan banyak belajar lah saya dari pengalaman saya menjadi Dan Pas Pampres. Belajar dari bagaimana presiden memanage sesuatu. Kalau datang saya diundang, tetapi bahwasanya saya Pak Ganjar gitu. Oh iya, ya saya sudah memutuskan bahwa saya lebih klop mendukung Mas Ganjar. Saya kemana aja Mas Andika pergi ya saya selalu ikut, selalu support karena Mas Andika ini orang yang buat saya orang yang selalu serius. Saya harus menjadi bagian dari sistem politik dan salah satunya adalah melalui partai politik. Oh, Bapak akan bergabung dengan partai politik berarti? Tapi ada satu Pak, izin Pak, yang juga Bapak juga mungkin tidak cuma Bapak ya, tapi karena mungkin atasan Bapak yang stylenya berubah, akhirnya membuat semua style dan format dan cara itu berubah. Waktu Bapak jadi Dan Pas Pampres, presidennya namanya Joko Widodo. Nah itu awal-awal gue jadi wartawan kepresidenan juga tuh, Ri. Ini, berarti ini warga istana ya duluannya. Iya, dulu Pak Andika dulu kita udah aman, Bos. Baik banget. Karena untungnya Pak Bapak itu Dan Pas Pampres yang bekas Kadis Penat. Jadi sama media itu adalah mitra. Jadi dulu Bang Hasan juga sama ya berarti. Bang Hasan itu zaman Pak Andika belum Pak ya? Belum. Udah setelah itu Pak ya. Setelah itu. Ya, Pak Andika tuh Bang Maruli. Ini tiki-takanya nih Bang Maruli. Segala macam. Nah, ini kan Bapak Dan Pas Pampres, presidennya Jokowi, dan kita tahu semua dong Pak, before and after ya. Ini banyak yang pengen tahu Pak, penyesuaian seorang Dan Pas Pampres dengan style presiden kayak Jokowi di awal-awal. Cerita dong Pak. Waduh, ya itu memang sangat drastis lah itu Mas, perubahan. Jadi saya serah terima nih dengan Mas Doni Monardo. Beliau kan Dan Pas Pampres. Nah, saya serah terimanya antara lain adalah, Kak, nanti kalau presiden kegiatan di istana, kamu bisa nunggu di Tanah Abang. Tanah Abang itu di kantor kami. Pas Pampres itu kan di Tanah Abang 3, Mas. Di Mako Pak ya? Di Mako. Dekat CSIS ya. Sehingga kita tetap bisa memanage satuan. Oh, siap Mas, terima kasih. Kalau presiden kegiatan di istana. Kan jadwal selalu ada tuh Mas. Ya. Nah, jadwal di istana. Ya udah, saya ikuti. Jadi saya lihat jadwalnya waktu itu belum ada menteri. Jadi kabinet belum terbentuk tuh Mas. Oke. Baru pelantikan tuh Pak. Baru pelantikan. Baru satu hari pelantikan. Pelantikan presiden. Itu berarti ya termasuk pakai andong keliling itu, pakai kereta kuda itu Pak. Itu Pak Andika juga kan berarti yang saya ada di situ. Mas Doni masih waktu itu. Itu kan nggak ada juga dalam protap sebelum itu pakai gitu. Sama kan. yang ke Bekasi juga kan? Bekasi mana? Ada yang ke tempat sampah-sampah waktu itu awal-awal Pak Jokowi jadi presiden. Iya, lupa gua. Nah, terus Pak. Nah, jadi ini udah dikasih nih. Ini pokoknya nih ada protapnya Pak Doni lah ya. Iya. Jadi besoknya saya masuk, saya sudah kemarin Pas Pampres. Kemudian saya lihat jadwal, kegiatan presiden di istana kok. Dari pagi sampai sore. Ya udah, saya ke Tanah Abang. Sesuai saran dari Mas Doni. Pak Doni. Iya. Saya di sana biasa kantor, terus saya olahraga juga. Saya lagi pakaian olahraga kan, saya lagi olahraga nih. Tahu-tahu ditelepon sama Dan Group. Komandan, 15 menit lagi presiden mau pergi. Loh, pergi kemana nih? Jadwalnya kan bukannya di sana. Iya. Mana pakaian olahraga kan, belum ganti. Dan banyak SOP yang harus saya lakukan kan sebenarnya Mas. Karena apa? Satu perjalanan. Dalam perjalanan itu kan kita juga harus menyiapkan rutenya. Macet atau enggak segala macam. Kalau ada macet kita harus punya rute cadangan dan seterusnya. Terus di tempat kegiatannya. Kan SOP-nya harus kita amankan dulu. Berarti harus ada kehadiran Pas Pampres di situ dulu. Sebagai advance tim pendahulu. Lah ini kalau 15 menit lagi berangkat, di sananya belum kita punya orang, di tempat tujuan, di rutenya kita juga belum tahu. Plus saya lagi pakaian olahraga di Tanah Abang. Lengkap udah. Wah, ini gedebak. Bayangin Mas,
Jadi saya datang itu lumayan lah, kita 10 menit udah sampai tuh. Jadi tinggal 5 menit lagi. Ya deket banget kan, nggak juga. Nah begitu sampai, Pak tadi waktu sebelum tutup coba tanya kemana tujuannya. Saya persiapan, saya sampai tujuannya ke sini. Wah itu. Jadi untuk mengerahkan tim advance untuk tiba di sana duluan, nggak siap. Karena apa? Karena memang kita selalu menyiapkan kegiatan itu biasanya sehari sebelumnya. Nah, kita tahu hari itu nggak ada kegiatan di luar, jadi nggak ada yang siap. Jadi benar-benar nggak ada orang di sana. Wah, akhirnya saya kerahkan yang ada di istana. Sebagian yang kan di sana tugasnya beda-beda. Ada yang pengamanan instalasi, artinya pengamanan istana. Nah itu sebagian saya ambil untuk ikut ke PAM pribadi. Kami ini PAMPRI, Mas. Karena udah nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Yang sudah ada di istana, saya suruh berangkat duluan. Lokasi jauh apa dekat Pak waktu itu tujuan Pak? Saya lupa, tapi agak jauh lah. Repot. Nah, tapi gitu-gitu kan menunjukkan ketidaksiapan kita, Mas. Tapi pada saat yang bersamaan, apakah saya salah? Ya nggak juga, habis jadwalnya nih jadwal di dalam istana. Tapi juga presiden kan punya hak untuk pergi kemana aja, keinginan beliau kan. Dan tugas Bapak melayani presiden. Ya, iya, menjaga mengamankan. Udah, disitulah pengalaman pertama yang menurut saya, waduh, ini benar-benar saya nih spekulasi nih. Untung-untungan Mas, gitu kan. Oh jadi kena gocek itu hari-hari awal tuh Pak ya? Awal sekali Mas. Akhirnya apa yang terjadi Pak kalau boleh tahu? Ya itu tadi, saya terpaksa mengerahkan. Jadi tim advance nyampe, paling baru berapa menit kita udah nyampe. Jadi memang kayak terburu-buru gitu loh. Dan saya nggak yakin kita punya kontrol penuh terhadap situasi keamanan di tempat kegiatan. Gitu-gitulah Mas. Itu presiden kita. Iya. Mas Doni mungkin presiden di bawah Presiden SBY yang punya kebiasaan yang berbeda. Jadi manual book lama nggak laku tuh Pak ya? Harus berubah. Akhirnya gimana Pak? Perubahannya akhirnya pasca hari harus pertama belajar. Tuh Kan kita belajar beradaptasi. Dan itu juga salah satu kebutuhan Mas. Kita organisasi itu harus bisa beradaptasi penuh lah. Sehingga lama-lama ya kita akhirnya bisa mengantisipasi. Karena apa? Pasti ada kejutan. Pasti ada rencana mendadak. Ya kita akhirnya saya selalu menyiapkan tim advance mobil. Berada udah langsung di tengah kota Mas, nggak lagi di Tanah Abang. Karena apa? Nggak mungkin ada waktu. Karena kebiasaan itu juga nggak akan berubah. Misalnya, Bapak minta Pak Presiden jangan gini lah. Iya nggak bisa. Tolonglah kami ini Pak. Nggak mungkin gitu Pak ya? Nggak mungkin. Kitanya yang menyesuaikan. Tapi itu kan memberikan pengalaman dan pelajaran baru buat saya. Oh, kita nih harus antisipatif terus lah. Apalagi Pak yang surprise yang itu kan matters tuh Pak, akhirnya membuat Pak Andika punya sistem dan pola yang baru nih. Apalagi Pak yang menarik Pak? Ada satu lagi. Cuma Pak Andika yang tahu aja nih, jarang nih yang di tahu. Awal-awal nih ya. Kita keluar kota. Kalau di Jakarta nggak terlalu terasa. Keluar kota pertama, saya lupa kemana waktu itu. Nah, kan tidur di hotel, kegiatan. Dalam jadwal juga sudah ada tuh jam makan siang, jam makan malam. Berjalan nih kegiatan sampai jam 4 belum makan siang. Jadi yang jadwalnya makan siang tadi masih belum. Waduh. Tugas kita kan lain. Kita kan secara fisik terus beraktivitas. Jaga segala macam. Sementara jadwalnya makan ya kita walaupun gimana tetap harus makan juga kan. Tapi presidennya nggak makan nih. Jadi, wah ini kan jadi berpengaruh banget Mas. Ya mulai lemes lah yang karena kebanyakan keluar ini. Belum lagi ya macam-macam lah. Jadi dari situ wah ini cilaka ini kan. Kita harus selalu aware, alert. Maksudnya selalu siap. Sementara kita belum makan. Nah, itu tadi. Itu dia tuh. Iya. Jadi benar-benar itu juga satu shock bagi saya dan seluruh tim saya. Nah, dari situ juga kita harus belajar. Oh, ternyata kita nggak bisa mengandalkan jadwal karena tadi presiden kadang-kadang jadwalnya
misalnya jam 10 jam 11, jam 12 makan siang misalnya dan seterusnya. Selalu ada saja kejutan gitu loh yang terselip-selip, yang nggak direncanakan. Nah sehingga kita juga nggak bisa memegang jadwal itu sebagai sesuatu yang akan terjadi. Jadi pelajarannya juga, setelah itu saya selalu bawa makanan. Semua selalu saya suruh bawa yang sifatnya handy. Ini Di Silver kantong. Queen agak relevan nggak Silver Queen? Enggak, kalau saya enggak. Tetep enggak ya? Aduh tolonglah dikit Pak. Oh gitu Pak. Iya. Nah, belum lagi kalau makan. Begitu jam makan kan, beliau pasti datang. Iya, maksudnya kalaupun makan, saatnya makan, beliau datang langsung makan. Yang lain nggak tahu udah siap atau enggak kan beliau mulai. Nah, selesainya duluan. Kita udah makannya harus memastikan beliau makan, baru kita makan. Tapi begitu beliau selesai, kita juga harus sudah siap lagi. Nah itu juga, makanya akhirnya kita harus kreatif juga, menemukan cara supaya kita ini bisa melakukan kegiatan administrasi kebutuhan kita di sela-sela waktu yang sempit kegiatan beliau. Benar. Iya. Ada. Saya kira tadi jadi kesimpulannya kita harus selalu siap promah gitu. Saya pernah Pak dulu kan liputan Pak pagi-pagi lapor Korlip gue jam 6 liputan pagi Pak. Tanya sama Korlip, kamu udah sarapan? Belum Bang. Oh iya udah nih. Dikasih satu papan promah biar nggak perih perut. Kirain Bapak Andika kasih promah ya kan. Pak tapi kemarin kan waktu itu kita sempat dikejutkan nih soal Lampung waktu itu. Pak Jokowi yang periksa jalan di Lampung itu loh Pak, jalan rusak. Itu kan ada berita katanya Pemprov Lampung udah nyiapin jalan yang udah diperbaiki di sini. Tapi dilala Presiden pilih jalan lain yang hancur. Nah itu kan jadi ini Pak ya beritanya. Ada nggak Pak cerita-cerita kayak gitu? Oh iya, ya makanya kan selalu berubah. Iya. Selalu mendadak. Ada nggak Pak? Emang Pak Jokowi pengennya gocek-gocek untuk orang-orang yang udah nyiapin apa, terus dia gocek tempat lain. Ada cerita gitu nggak Pak? Mungkin bisa di-share ke kita Pak cerita Pak. Wah itu justru kan terjadi di awal-awal Mas. Makanya yang dijadwal kalau kunjungan luar kota, jadwalnya misalnya ada makan siang jam berapa gitu misalnya, itu biasanya selalu miss. Tapi waktu pertama kan kami nggak tahu, makanya tadi kaget waktu pertama kali makan siang ternyata jam 4 sore. Karena memang selalu begitu. Dan beliau kan prinsipnya kalau beliau ingin ngecek lapangan, beliau ingin apa adanya. Nah, kalau sudah direncanakan, beliau tahu biasanya disiap-siapin. Jadi tidak apa adanya, dibagus-bagusin lah. Yang sesuai dengan ini apa ini Pak ya, jadwal ya Pak ya. Jadwal dan arahan. Betul. Padahal kan yang beliau inginkan tuh beliau ingin melihat apa adanya sehingga apa yang kurang itu yang akan diperbaiki. Tapi kalau semuanya ditutupi karena nggak ingin dinilai jelek, pejabat misalnya yang akan dilihat, ya sudah akhirnya kan presiden dapat masukan yang nggak benar, gitu. Itu yang saya tangkap. Dan akhirnya sering sekali Mas, sering sekali. Pak Andika dikasih tahu atau Pak Andika nggak tahu juga? Enggak, kita nggak tahu. Tahu-tahu begitu mau bergerak, supir ngasih tahu, supir presiden kan terhubung radio sama saya. Jadi ngasih tahu, Pak, beliau mau ke sini. Nah, udah kita langsung. Nah, pengaman di sana juga pontang-panting juga dong. Tapi untungnya kita udah belajar pelan-pelan tadi kan. Sehingga selalu ada namanya tim advance mobil. Itu inovasi di masa Pak Andika jadi Paspapres. Itu yang kemudian akhirnya membentuk atau mempengaruhi Pak Andika juga nggak saat jadi Kasat, jadi Pakostrat, jadi Panglima. Betul sekali. Detail tadi. Jadi dan Bapak juga nggak bisa, belum tentu percaya nih sama rencana atau Bapak gocek-gocekan kayak gitu juga Pak misalnya Pak. Itu ini nggak Pak? Oh iya, kalau untuk ngecek bawah ya, saya juga sering ingin melihat apa adanya. Dan banyak belajar lah saya dari pengalaman saya menjadi Danpas Pampres. Belajar dari bagaimana presiden memanage sesuatu, bagaimana presiden menginginkan untuk melihat apa adanya. Saya banyak belajar Mas. Berarti guru leadershipnya banyak juga Pak Andika ini ya. Dari awal dulu masalah
bentuk tubuh ini di awal Pak Endro. Pak Endro menyediakan fasilitas. Protein. Iya, protein. Guru spiritualnya Adera. Banyak banget guru Pak. Iya, sampai Pak Jokowi ya. Pengalaman juga Pak ya, Pak. Berkesan juga ya jadi dan pas pampres dengan presiden yang punya style kebiasaan yang berbeda. Iya. Waktu 2017 masih dan pas pampres Pak berarti. 2017 waktu 212. Enggak. Bukan Bapak ya udah. Kayak Pak Bambang Sus. Iya, Pak Bambang Sus ya. Ya. Nah, ini Pak, ini kita masuk ke tema-tema duniawi nih, Jenderal. Itu kan ya. Ya kan kemarin ke GBK Jenderal. Ya kan. Tiap hari Bos kan. Enggak ya. Rumah beliau kan di depan GBK. Iya. Senayan. Puncak Bung Karno ini loh. Oh iya acara PD Perjuangan. PD Perjuangan ada BG di situ kemarin Pak, Bung Ganjar kan. Saya ngeri. Saya udah takut Pak. Bung Ganjar. Ya kan, nih. Lu jangan nakutin gitulah kadang-kadang. Emang apaan sih Bung Ganjar ya? Bung Ganjar. Ya enggak BG tadi. Bung Ganjar. Emang siapa lu maksud? Takut lu ngomong siapa gitu. Lu maksud? Bung Ganjar. Iya kan, Bung Ganjar. Nah, udah pidato situ dan ternyata ada Jenderal Andika di situ kan dan mengagetkan banyak orang juga, Pak. Itu apa yang membuat Pak Andika terdorong untuk hadir di acara itu kemarin? Saya diundang, Mas. Oh, diundang. Diundang pakai kartu undangan dan itu spesifik tuh. Ada nomor kursinya. Jadi memang seated undangan yang sudah direncanakan benar-benar. Bukan Romli ya Pak, rombongan liar. Iya. Ya itu. Bahkan saya ingin datang sama Hetty. Saya tanya, waduh itu udah tempatnya udah disiapkan untuk 1 orang. Oh ya udah. Walaupun saya ajak juga, walaupun di tempat yang berbeda. Waktu. Jadi benar-benar undangan Mas. Oh itu kami kira Pak Andika udah ambil KTA PDI. Belum. Belum. Tapi akan. Kalau belum tuh mungkin. Iya mungkin. Pertanyaan menjurus apa nih? Gue nunggu. Tapi berarti ini kalau orang mengartikan itu sebagai keberpihakan Bapak di Pilpres nanti sebagai first time voters ini kan yang baru pertama kali milih kan. Betul, iya benar ya. Kita sama generation Z. Kalau Bu Hetty milih terus kan Bu ya. Kalau Bapak pemilih pemula Bu. Iya. Bapak sama Gen Z ini Pak. Oh mantap ya. Oh lain kali Pak, izin Pak, ini buat kalian juga bikin conference ya. Jangan pemilih pemula tuh Gen Z aja nih udah. Purnawirawan TNI Polri pun kalian undang ya kan. Makanya pemilih pemula nih Pak. Jangan sampai dibohong-bohongin politisi. Jangan salah pilih Pak. Kami udah sering milih. Bagus Pak buat branding Bapak. Andika Perkasa, Jenderal TNI Purnawirawan, pemilih pemula. Lebih paten Pak. Bener deh masuk barang itu Pak. Iya. Sebagai pemilih pemula ini itu udah menjadi persepsi orang apakah ini arah dukungannya Pak Andika atau gimana Pak? Oh iya, ya saya kan diundang, tetapi juga untuk memilih kan saya excited banget nih Mas. Karena apa? Saya menanti-nanti nih. Pemilih pemula ya. Iya, dari dulu ini Mas. Kita kan selama ini hanya membantu pengamanan saja tiap kali Pilpres pemilu. Iya. Tapi sekarang benar-benar akan memberikan haknya. Waduh, jadi saya excited banget. Dan saya ingin benar-benar bisa memilih sesuai dengan pertimbangan saya sendiri. Nah, itu pertimbangan Bapak kemarin untuk datang itu apa? Kalau datang saya diundang, tetapi bahwasanya saya Pak Ganjar gitu. Oh iya, ya saya sudah memutuskan bahwa saya lebih klop mendukung Mas Ganjar, walaupun juga calon saat ini ada Mas Anies, Pak Prabowo juga semua calon yang qualified lah. Apa yang bikin Mas Ganjar, ini pertanyaan ini sih standar ya Pak. Apa yang bikin Mas Ganjar lebih memesona Bapak dibanding Pak Prabowo yang merupakan sama-sama TNI senior. Banyak kesamaannya lah. Ya, kalau probabilitas kesamaannya lebih banyak misalnya Pak. Dan Mas Anies gitu, sama-sama scholar. Iya. Sama guru ya. Iya kan sering juga kita nggak tahu kenapa gitu loh Mas. Bahwa kita melihat orang ini, waduh klop nih.
Sebagai saya pemilih ketemu. pemula nih ya. Iya, pemilih ya pemula kita baru ya. ketemu nih Mas Ari, Mas Budi. Iya. Saya merasa waduh klop nih. Gitu loh. Kan nggak bisa juga pertimbangan yang terlalu dalam, kadang-kadang nggak juga. Kenapa? Tiga-tiga ini semua bagus. Mas Ganjar bagus, pengalaman. Pak Prabowo bagus, pengalaman. Mas Anies bagus, pengalaman. Tapi tetap aja kalau harus memilih, adalah yang bisa saya rasakan gitu. Nah itu aja. Ini soal rasa berarti. Nah betul. Untuk rasio kayaknya semuanya punya kelebihannya Betul, masing-masing ya, Pak, betul ya? Mas, betul. Apa yang membuat Bapak klop tuh? Rasa apa gitu Iya. kalau melihat Mas Ganjar? Kalau saya saya juga- kan misalnya sama Ari ini kayak rasanya kayaknya nyaman bawa bendera misalnya gitu ada ya kan. Ada yang sama ini apa gitu. Iya. Ya mungkin Sama-sama ini olahraga. ya enggak juga. Tapi ya saya melihatnya Mas Ganjar orangnya sangat welcome gitu ya terhadap orang lain. Jadi saya melihat ya ini yang pas buat saya nih kelihatannya. Gitu. Merasa ini nggak Pak? Ini kan kemudian langsung jam to the ini aja. Ya. Bapak kan dianggap juga disebut-sebut juga misalnya jadi salah satu kandidat kuat lah untuk mendampingi Mas Ganjar. Seberapa bisa melengkapi Mas Ganjar sih sosok pemilih pemula Jenderal Andika Perkasa ini, Pak? Ya kalau saya yang ditanya kan saya nggak mau GR Mas. Iya, nggak Ya, apa-apa, jadi Pak. ntar disangka saya GR lagi Ya, kan. biar sur juga Pak Ganjar. Iya. Intinya saya merasa terhormat loh Mas. Benar-benar. Karena apa? Saya nggak berpikir sejauh itu dan nggak menyangka bahwa saya misalnya pantas. Kita kan tahu diri lah. Itu aja yang saya rasakan. Ya kan nama Pak Andika disebut juga kan dia Pak siapa? masuk ke list yang diharapkan nanti bisa Ada, iya kan? melengkapi dan sangat cocok Pak. Aduh berpendapat nih gua nggak boleh kan harusnya kan. Lu dari tadi berpendapat nggak Oh, sadar? iya. Tapi ya merasa cocok nggak Pak sama Pak Ganjar? Kalau Harus. Kan kalaupun saya ditugaskan ya berarti kan itu adalah tugas yang harus saya laksanakan. Cocok nggak cocok harus cocok. Dan saya harus bisa menempatkan diri dan tahu di mana saya dalam hubungannya dengan Mas Ganjar. kolateral apa yang Pak Andika bawa untuk bisa bernegosiasi? Kan Bapak bukan orang partai, Pertama. ya. Partai TNI ini kan. Ya, partai TNI pun nggak bisa bawa-bawa. Nggak bisa jadi syarat ke KPU Ya, kan. Aderai pun paling 30 suara di bawahnya kan petugas fitness dan juga pelanggan ya Pak. Ya 200 lah Mas Aderai ya bisa ya bawa. Apa kolateral Pak Andika kan kalau misalnya izin Pak Bang Sandi gitu. Bang Sandi kan sekarang udah punya partai misalnya you name it. Siapa lagi ya Pak Mahfud ya. Ya. Pak Mahfud ya orang Maduranya banyak di belakang gitu Pak misalnya gitu ya. Bapak nih apa Pak kolateral ini ya Pak kalau boleh? Ya saya kan nggak tahu alasan kenapa misalnya saya dipilih nanti. Apapun itu ya. Ya kan itu bukan pertimbangan saya. Iya juga Pertimbangan orang yang memilih. Tapi yang jelas saya punya pengalaman cukup lama, 40 tahun di birokrasi. Khususnya di TNI. Saya juga punya latar belakang pendidikan yang mendukung saya untuk memahami eksekutif. Ya. Jadi itulah kira-kira pengalaman dan apa yang saya bisa offer gitu, yang mungkin bisa melengkapi. Iya. Sementara nih Pak, yang kita lihat juga di lapangan gitu Pak ya. Ini kan beberapa kali forum-forum purnawirawan TNI Polri, purnawirawan TNI, Angkatan Darat, itu banyak juga bahkan beberapa waktu belakang sering kumpul segala macam dan Pak Prabowo justru yang menjadi shining star di situ karena dianggap satu di antara kita yang ada di sana mungkin. Bahkan orang-orang yang dipersepsikan oleh publik dari dulu berseberangan sama Pak Prabowo malah sekarang banyak yang tampak merapat di antara purnawirawan TNI. Yang gitu. secara terbuka misalnya kalau kita lihat misalnya Pak Jenderal Subagio HS yang secara ini Pak kan menandatangani Surat pemberhentian. pemberhentian waktu itu sebagai Pak Agung Gumelar juga udah ketemu, Pak Hendro udah makan kebuli Al Jazeera bareng tuh sama Pak Prabowo itu. Naik gak tuh kolesterol Pak Prabowo setelah itu ya. Nah, tapi apakah Pak Andika ngelihat ini nggak ikut arus dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama, arus TNI lah gitu? Ya mereka kan sudah purnawirawan Mas ya. Ya. Sehingga mereka punya hak
untuk memilih siapapun yang menurut mereka terbaik. Jadi bagi saya itu adalah hal yang normal. Masing-masing punya pilihan, bahwasanya pertimbangannya tadinya mungkin perannya apa, kemudian yang seolah-olah berada di seberangnya, kemudian sekarang mendukungnya, itu kan pertimbangan masing-masing, Mas. Yang menurut saya normal lah. Ya. Tapi Pak, membaca TNI Polri atau TNI Purnawirawan berkumpul kemudian bersama-sama memberikan dukungan seperti itu, sebagai purnawirawan juga Pak, gimana sih membacanya Pak, publik Pak? Bukan purnawirawan, pemilih pemula. Oh iya. Gimana nih buat orang awam kayak kita nih Pak, yang senang Bapak? Apa sih maknanya? Iya, makna itu apa Pak? Iya, kita harus melihat mereka seperti halnya juga masyarakat biasa. Kan dimanapun misalnya Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar pergi, itu kan juga mereka bertemu dengan misalnya calon pemilih. Ya mereka yang purnawirawan ini pun juga sebagai calon pemilih, jadi sama aja. Misalnya pergi kemana, di situ sudah siap yang calon pemilih yang ingin menunjukkan dukungan, ya sama aja kan, nggak ada bedanya. Iya. Ini menurut saya. Jadi ya semacam ya orang-orang ini aja Pak, warga sipil biasa yang juga punya aspirasi, punya hak. Betul. Kebetulan latar belakangnya TNI. Betul. Seperti itu. Nah, ini kita bicara relasi Pak Andika dengan para kandidat lah misalnya. Kita bicara Mas Ganjar lah yang nomor 1 yang didukung sama Pak Andika. Pak Andika itu kan pasti tidak hanya akhirnya bisa menentukan pilihan ke Mas Ganjar, itu kan pasti ada, selain pengetahuan ada juga relasi yang pernah dibangun gitu. Boleh cerita nggak Pak, kalau dengan Mas Ganjar ada cerita nggak? Relasi sebetulnya sangat-sangat minim Mas, karena saya ketemu ngobrol begini itu baru sekali, malah itu pun zaman COVID. Iya benar, bukan berarti kemudian saya harus kenal baik dulu kemudian saya memilih. Kan enggak. Jadi selama ini ketemu ya sejak saya di Pas Pampres, beliau kan sudah gubernur. Tiap kali presiden ke Jawa Tengah kita ketemu, salaman, hormat, itu udah sering lah. Tapi ngobrol gini baru sekali Mas, sampai sekarang. Baru sekali itu pada saat COVID. Saya sebagai wakil ketua pelaksana PCPEN mengunjungi beberapa provinsi yang waktu itu jumlah confirm casesnya tertinggi di Jawa, dan pada saat di Jawa Tengah saya ketemu dengan Mas Ganjar dan ngobrol gini di rumah dinas. Itu aja. Ada kesan tertentu nggak Pak yang kemudian membuat wah nih gua paten juga orang ini? Nah, misalnya gitu kan kadang saya kesannya banyak nih sama Pak Andika, kita baru pertama kali ketemu ini udah banyak kesan nih Pak. Oh iya, ya kesan saya bahwa beliau sangat open minded, kemudian beliau sangat welcome, terbuka. Itulah yang menurut saya, dan beliau menguasai pada saat itu menguasai masalah COVID di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya melihat usulan-usulan maupun kreativitasnya menangani itu juga bagus. Jadi saya menilai positif sekali. Oke. Nah, kalau Mas Anies Pak? Mas Anies juga. Mas Anies ada ini nggak? Malah 2 kali saya ketemu. Dua kali. Banyak juga Pak, 2 kali. Lebih Mas banyak, Anies 200 kali. Lebih banyak daripada Pak Ganjar maksudnya. 2 kali. Mas Anies gimana Pak? Iya, Mas Anies juga sangat juga teliti dalam menangani COVID waktu itu. Beliau memaparkan, kemudian dari yang dilakukan juga kelihatan sekali sangat kreatif dan menggunakan pembanding-pembanding yang sifatnya data bagus sekali. Pidato bahasa Inggrisnya kira-kira bagusan Bapak atau Mas Anies? Wah, kok nggak tahu. Tentu Bapak jawab nggak tahu. Tes saja. Iya, tes TOEFL. Oke. Yang ketiga Pak Prabowo. Nah ini relasi, kalau pengetahuan relasi sama Pak Prabowo kan nggak mungkin sekali ketemu kan. Saya kan anak buah beliau, jadi udah lama sekali Mas. Saya pernah jadi anak buah beliau waktu di Kopassus. Jadi udah lebih lama. Nggak sekali ketemu dong. Enggak. Berarti ada cerita juga sama Pak Prabowo berarti dulu Pak. Oh ya, seperti saya bilang, masing-masing kan punya kelebihan, pengalaman. Dan saya pernah di bawah beliau juga. Saya tahu keinginan beliau untuk misalnya membawa satuan maju lebih bagus, membawa
TNI Angkatan Darat atau TNI untuk lebih maju itu sangat besar. Waktu itu ya. Untuk Pak Andika pribadi ada nggak Pak? Misalnya untuk dalam kaitan dengan kedinasan, perjalanan karir Pak Andika juga gitu misalnya. Ini karena sama-sama di tentara ya Pak ya. Oh iya. Pak ada nggak Pak? Maksudnya kesan Pak Andika kepada Pak Prabowo gitu misalnya? Ya itu tadi beliau kalau pikiran untuk memajukan itu, waduh bagus sekali. Nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Karena memang itu yang ada di dalam benak beliau. Gimana satuan lebih maju. Nah, itu. Dan bahkan beliau sering mengerahkan sumber daya yang bahkan beliau cari sendiri. Kreativitas di situ ya Pak ya. Oh iya. Rekom pernah nggak Pak untuk Pak Andika nih Pak dari Pak Prabowo misalnya? Waktu jadi tentara nih kayak bagus nih Pak Andika dipromosiin ke sini gitu. Kan dulu kalau nggak salah waktu jadi panglima Pak Prabowo sempat nulis surat juga kan ke presiden. Ada Rami juga dulu sempat diomongin. Iya Pak. Ya. Waktu ya itu mungkin kan saya sebagai kepala staf Angkatan Darat ya. Iya. Ya. Waktu itu udah Menhan Pak belum? Sudah. Udah Menhan. Sudah. Sudah Menhan. Iya. Kan waktu beliau Menteri Pertahanan saya masih kepala staf Angkatan Darat. Oh sempat memberikan rekomendasi juga kan buat presiden. Saya yakin. Dulu sempat ada ini kok, seingat gue ya. Iya agak ini ya. Pak Prabowo pernah pidato kali ya. Iya, pernah diomongin gitu. Kan bulan November kan Pak. Iya betul November. Kan? Betul sekali. Iya. Jadi kalau melihat rekor yang lebih panjang misalnya sama Pak Prabowo dan Pak Andika sekarang Pak Ganjar, itu ada nggak di kalangan alumni TNI, saya nyebut purnawirawan Pak ya. Iya. Itu yang alumni TNI menyayangkan sikap Pak Andika sekarang. Terutama sebagai alumni Special Force nih Pak. Iya, sama-sama baret merah. Ini kan lebih spesifik lagi gitu. Iya, solid Pak. Kalau kata orang Madura solid itu sulit. Lebih solid harusnya Pak. Saya nggak tahu Mas, karena yang ngomong langsung saya nggak ada. Tapi menurut saya yang lewat Bu Eti juga nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nanti kita tanya loh Pak. Menurut saya beliau sebagai seorang yang punya pengalaman, pendidikan, juga punya pemahaman lah bahwa dalam hal pemilihan presiden maupun pada saat pemilihan umum nanti itu kan masing-masing punya pertimbangan masing-masing. Jadi menurut saya nggak akan ada yang kemudian membuat beliau merasa gimana gitu. Sesuatu yang normal. Oke. Ya itulah. Ya pokoknya ini yang inilah kalau lakum dinukum walyadin lah. Iya, kalau udah jadi sipil jalan sendiri-sendiri. Iya. Pak, gini nih. Ini bicara politik nih Pak. Kadang-kadang kan sekarang Pak Jokowi ini kan masih swing kanan kiri katanya. Ya sebagian udah bilang Pak Jokowi pas Ganjar. Sebagian bilang enggak, Pak Jokowi masih swing kok gitu. Ada yang bilang gini, cara lu mengetahui sikap Pak Jokowi, lihatlah apa yang dilakukan atau sikapnya Mas Gibran. Nah, misalnya gitu Pak. Pak Andika dukung Mas Ganjar. Iya. Bisa dianggap nggak Pak Hendro juga dukung Mas Ganjar? Kalau itu kalau itu udah terucap Mas. Oh udah terucap malah. Kita kurang update. Udah terucap. Iya. Sama sih kamu. Iya, udah solid ini Bos. Yang lain senior. Oh gitu Pak, karena senior nggak berani sama Bapak ini Pak. Pak Hendro udah ngucap Pak. Iya. Tapi kira-kira Ibu Eti kira-kira setuju nggak ya? Atau gimana ya sikapnya ya? Iya, kalau Bu Eti ini ditinggal tugas lagi kan Bos sama Pak Andika kan kalau jadi wapres atau jadi apa nanti itu kan. Iya makanya. Iya. Gimana Bu? Ada Bu Eti di sini. Bu, jujur Bu, itu mikrofon sudah kami siapkan bukan untuk properti. Kita mau minta pendapat Ibu dikit Bu. Wah, agak maju. Ya, ini ada kamera ini warna podcast gini Bu. Iya. Gimana nih? Iya, Ibu. Ini kalau Pak Andika ikut politik lagi gimana nih Bu? Kan dulu urusan tentara itu kan udah menyita banyak waktu kan itu.
Iya. Sudah ninggalin terus. Iya, ya? ninggalin terus. Ya, berarti aduh terima Ibu kasih. nggak menikmati lah ini kan. Gimana Ya, Bu? sama aja dong. Saya 32 tahun mendampingi Mas Andika ditinggal-tinggal terus. Iya, makanya. Ya, sama aja. Iya. Sudah kulino, sudah terbiasa. Gimana Bu? Apa Ibu gimana sikapnya atau diskusinya? Mungkin melihat Pak Andika mungkin udah siap juga nih masuk terjun ke politik gitu, pengabdian barunya gitu. Kenapa nggak jadi brand ambassadornya Adirai Fitness Center juga harusnya kan lebih mantap lagi gitu harusnya sebagai instructor ini kan. Lebih asik ya. Iya. Gimana Bu? Sebenarnya kalau saya kemana aja Mas Andika pergi ya saya selalu ikut, selalu support karena Mas Andika ini orang yang buat saya orang yang selalu serius, terus tidak mau mengecewakan apa yang sudah diberikan kepadanya, maksudnya amanah apa saja gitu ya. Jadi ya saya yakin kemanapun Mas Andika pergi dia akan melakukan yang terbaik. Oh, Bu, Pak Andika ini tipe orang yang kalau udah punya mimpi atau tujuan, he will chase itu sampai gimana pun caranya nggak sih Bu? Nah gimana tuh Pak? Ngoyoan nggak orangnya? Ya, mengejar cita-cita, mimpi dan ini Bu. Sama sekali enggak. Dia bukan orang yang ambisius. Dia orang yang biasa-biasa aja. Oh iya, iya betul. Iya, nggak pernah punya target apa-apa ya. Jadi lebih tenang saya. Oh jadi ibu juga mendampingi nggak dibebani target. Aduh nih, Anda ini mimpinya kadang tertinggal capek aku lah Mas. Nah gitu nggak ada gitu Bu ya? Nggak pernah. Saya pernah sekali dulu waktu Mas Andika masih muda, pernah lama nggak naik pangkat ya. Ada pernah ceritalah dulu ya. Itu teman-teman udah berapa kali sampai junior juga sudah. Saya datang ke Mas Andika, saya memberanikan diri bertanya pelan-pelan. Saya bilang, Dad, adik-adik udah pada naik pangkat, kok Dedi belum? Terus Mas Andika jawab, waktu saya menikahi kamu, apa saya pernah berjanji untuk saya menjadi kolonel? Nah, sejak itu saya tidak pernah berharap apa-apa. Oh, Bintang 5 yang ngomong ini Bos. oh gitu Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi sebelum dan setelah itu udah nggak pernah nuntut apa-apa lagi Bu ya? Nggak pernah. Selain protein yang bagus di rumah. Gimana Pak? Bu Hetty ini gimana Pak? Iya benar, apa yang dibilang benar. Ya, itu kan salah satu hal yang nggak boleh kita lupakan. Nah, waktu kita menikah, komitmennya kita menikah, nggak ada janji apapun juga. Oh, saya nanti janji akan jadi misalnya apa, kan nggak juga. Nggak pernah. Jadi ya situasinya begitu ya, semua harus menerima dan mendukung. Itu aja, mendukung dalam hal ikut membesarkan jiwa atau membesarkan hati. Ya, ada nggak satu misalnya Pak gini Pak? Aku nggak mau bilang ini penyesalan, tapi maksudnya satu langkah keputusan Pak Andika yang kok kasihan ya istriku ini harus sama nih harus soro gitu. Misalnya bukan nggak gimana Pak ya, cari kalimatnya yang bagus ya Pak ya. Bapak ngerti lah maksud saya Pak ya. Ya. Atas pilihan gua, istriku juga harus sementara mengambil tanggung jawabnya. Itu. Ini orang Sumatera Barat pabrik kata-kata. Menurut saya enggak Mas, justru ketika berdinas atau ketika apa dulu. Justru yang kami alami adalah memang yang terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah make the best of it. Jadi ambil hikmahnya, kemudian ikuti. Itu aja. Yang penting kan kita sudah berusaha. Bahwasanya kita sudah berusaha kemudian belum bisa mencapai tujuan, ya nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang harus membuat kita patah juga, jangan. Tapi ini untuk karir politik ke depan nih Pak, kan udah kelihatan cancangnya. Mau masuk partai atau enggak? Saya harus menjadi bagian dari sistem politik dan salah satunya adalah melalui partai politik. Oh, Bapak akan bergabung dengan partai politik berarti? Iya. Yang mana? Belum tahu. Ya, itu yang belum bisa diomongin. Sudah tahu. Cuma
Nggak, aku ngomongin sama kau. Itu kata Pak Luhut ngomong itu nggak. Aku cakep sama kau. Aku tunjukkan ke muka kau nanti. Aku tumbuk mulutmu lama-lama gitu Pak. Itu kalau Pak Luhut, Pak kan lebih santun. Ngeri gua. Oke lah. Iya, mantap. Andika, terakhir Pak. Ya. Sebagai pemilih pemula, sama seperti Gen Z ini Pak, apa pesan Bapak ke pemilih pemula di sana yang sahabat-sahabat Bapak lah. Ya, teman sejawat Bapak nih Pak. Bapak jangan sombong-sombong amat juga. Bapak pemilih pemula juga Pak. Apa Pak pesan Pak? Pesan saya nggak apa-apa, nggak panjang Mas ya. Nggak apa-apa. Adik-adik kita ini berada pada situasi yang berbeda. Mas Budi masih Gen Z atau Gen Z gitu Pak. Gen Z. Jadi mereka ini kan punya situasi di mana mereka itu over communicated atau berkomunikasi secara konstan lebih dari senior-seniornya atau kakak-kakaknya, sehingga itu membuat mereka juga mendapat banyak informasi. Jadi harus saya akui mereka justru punya info lebih banyak dibandingin generasi yang lebih tua. Tetapi juga mereka juga banyak juga harus menghadapi misalnya polarisasi. Karena apa? Karena memang yang mereka hadapi, karena memang begitu banyak yang sekarang berkomunikasi dengan mereka dibandingin generasi saya yang tidak berkomunikasi dengan sosial media waktu saya sosial mereka yang misalnya akan memilih pertama, sehingga memang ada juga kerawanannya yaitu polarisasi salah satunya, banyak bully, banyak hoax yang kemudian kalau nggak hati-hati mereka jadi percaya hoax itu. Jadi bagi saya kesempatan untuk memberikan hak dalam memilih itu bagi adik-adik generasi Generation Z maupun milenial ini jauh lebih siap lah bagi saya. Walaupun mereka juga harus lebih waspada terhadap hoax atau pemecahan. Karena biasanya kan jelek-jelekin itu, polarisasi itu kan memecah. Jadi ada yang jelek-jelekin misalnya orang lain segala macam, sehingga mereka kalau percaya begitu saja akhirnya jadi ikut. Nah, ingat bahwa kita ini punya tujuan sama-sama nih. Kita kalau menyatakan diri kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus sama-sama menjaga. Tanggung jawab untuk memajukan kita semua nih bukan hanya ke pemerintah nih, bukan hanya ada di pemerintah, tapi juga ada di tangan adik-adik semua juga. Untuk menjaga. Nah, sehingga satu, kita harus selalu cek informasi yang kita terima tiap hari. Karena apa? Karena memang mereka menghadapi information overload juga, mereka ini. Nah, sehingga dengan hati-hati kita memfilter, jangan sampai terpancing respon begitu cepat, padahal mungkin belum tentu berita itu benar. Dan yang paling penting kan kita punya tanggung jawab bersama. Kita nih saudara nih semuanya nih. Kita satu bangsa. Jadi persaingan untuk memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan kita tahun depan sampai dengan 2029 itu adalah satu usaha yang harus kita dukung semuanya, siapapun yang akan terpilih nanti. Jadi itu harus menjadi pegangan kita. Jangan sampai kita kemudian lebih mengutamakan misalnya saya ingin yang saya dukung ini yang terpilih. Kalau nggak terpilih berarti waduh kiamat lah, jangan. Kita akan terus menjadi negara maju dan semakin hari semakin baik. Dan saya yakin pemerintah nanti yang terpilih pasti juga akan berusaha yang terbaik kok. Walaupun itu mungkin bukan pilihan adik-adik. Itu betul ya, mantap. Jenderal Andika Perkasa, pemilih pemula. Pak izin ya Pak, nanti di CG karakter generator namanya Pak. Saya tulisnya Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa /
pemilih pemula. Boleh Pak, izin ya Pak, boleh Pak. Boleh. Yang benar kan. Branding baru Pak, paten ini Pak. Nanti Bu Hetty Andika Perkasa, istri pemilih pemula. Mentor pemilih ya. Oke, terima kasih Pak Andika. Iya, Sudah, mohon maaf sama-sama. Pak, izin Pak kalau Iya. kami agak Sama-sama. bandel. Oh, ya, namanya juga anak muda. Anak muda tuh tempatnya salah dan lupa. Oke, Makasih. sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios.